Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, akhirnya teman-teman kalian bisa mendengarkan ini secara full dan juga lengkap. Chapter 4 Boruto sungguhlah mengesankan. Bagaimana tidak nih, akhirnya kita tahu selama ini orang yang menjaga Boruto ketika Sasuke tersegel dan tak bergerak di dalam dekapan pohon Shinju, Kashin Koji pun melindungi keduanya. Dia bahkan muncul saat Boruto itu kembali. Chapter keempat ini benar-benar buat kita tak habis pikir nih. Sosok monster seperti Bug, Delta dan juga mirip Moegi ini muncul di sana. Masih ada lagi mirip Jigen, bahkan Uchiha Sasuke menjadi satu teman-teman. Semuanya karena ulah Code yang tak menyadari dari awal. Dari pohon Shinju yang telah berevolusi menghasilkan sesuatu monster baru yang jauh lebih mengerikan lagi dengan Rinnegan mereka. Nah, di saat desa Konoha sedang bingung-bingungnya, Boruto itu berjuang sendirian di dalam dimensi di mana ia baru pertama kali mendatanginya. Apa yang membuatnya masih selamat sekarang ini? Karena Boruto memiliki teknik yang identik dengan kakeknya, Namikaze Minato. Ini adalah cerita mendebarkan nih, babak terbarunya di chapter keempat. Nah, jika teman-teman penasaran jalan cerita secara detail, kalian udah berada video yang tepat nih, karena ada di sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, kita tahu nih buat cerita lengkap ini dimulai memperlihatkan cover story Kawaki yang terlihat cool itu bertuliskan akumulasi kebencian. Namun judul chapter sesungguhnya ini adalah Awakening. Nah, chapter itu dimulai ketika Code melihat Yubi tersebut dengan tongkat hitam di sekitarnya. Dia melihat secara fokus dan akhirnya teringat perkataan Boruto kala itu. Mereka ini berbeda sekarang karena kau telah melakukan transformasi pada mereka. Hancurkan mereka saat kau masih mengendalikannya, Code, atau kita akan mengakhiri itu. Dan ini akan jadi masa depan terburuk bagi semua orang. Nah, Code yang masih menyangkalnya itu berkata sambil melihat Yubi tadi. Dia ini hanya bisa memiliki naluri untuk makan. Bagaimana bisa menjadi sosok ancaman? Nah, scene ini memang menampilkan Code yang berada di markas tempat ekor 10 itu disembunyikan sambil memegangi dadanya tersebut. Nah, kemudian panel berganti ketika sang kata pengintai tersebut buru-buru mendesak Boruto untuk segera bergegas. Cepat Boruto, kita tak punya waktu banyak lagi. Dia hanya menjawabnya sambil menggunakan segel tangan itu. Bisa kau bertahan sedikit untukku? Aku tidaklah terampil seperti kakekku Minato. Ini menjadi menarik nakama melihat Boruto yang berdiam diri itu sambil melakukan segel tersebut. Kawaki di sana itu sebenarnya curiga, dia bahkan sempat mengatakan, Boruto, dia sedang berbicara dengan siapa? Nah, akhirnya dengan mata terbelah lagi itu dia akhirnya berteriak, ketemu Hiraishin no Jutsu. Nah, itu adalah sebuah teknik perpindahan cepat nih. Mungkin penyebutannya Hiraishin atau teknik lain, tetapi konsepnya sama, perpindahan cepat, teknik terbang Dewa Guntur. Nah, Boruto beneran berpindah ke dimensi Yubi itu teman-teman. Keren banget sih, bahkan mengetahui itu Code kaget bukan main. Dia hanya menengok sambil berkata gemetaran, Boruto, kau bagaimana bisa? Nah, setelah itu Boruto tak memperdulikan perkataan Code nih. Dia hanya melihat ke arah bawah tersebut. Lalu tiba-tiba Yubi yang dilihat Code tadi itu menghilang. Code bingung seperti ini. Kenapa Yubi ekor 10 tadi tidak ada? Dan disinilah akhirnya menariknya teman-teman. Sang kata tersebut sepertinya memberinya informasi dan mengatakan sesuatu. Mustahil, dia masih di sini beberapa waktu tadi. Nah, disinilah Boruto akhirnya juga menyadari sesuatu teman-teman. Dia melihat di samping sana dan ada pohon ilahi itu sedang tumbuh. Angkatan tersebut mengatakan sesuatu lagi. Sulit untuk membayangkannya. Bagaimana Code melakukan sesuatu pada ekor 10 itu dan sekarang tidak ada gerakan di sana lagi. Setelah ini juga semuanya tak akan mudah. Nah, Code yang bingung itu tiba-tiba dia berkata pula, ini adalah akar dari pohon ilahi. Nah, Boruto yang menyadari sesuatu itu tiba-tiba matanya melirik teman-teman, karena ia tahu ada seseorang yang ingin menyerang mereka. Makhluk tersebut seperti Bug tetapi memiliki Rinnegan di matanya. Nah, menjelang itu datang, Boruto itu berkata demikian, sial, kita sudah terlambat. Di alam mata Boruto dan Code ini begitu heran nih, bahkan Code sendiri tahu jika itu mirip sekali dengan Bug.
dia teringat sesuatu karena sebelumnya Buck sendiri itu juga terserap akar dari pohon dewa tersebut. Di sana Boruto akhirnya mengatakan sesuatu pula nih. Kau berbicara tentang seseorang yang menjadi pohon di belakang tadi kan? Apakah itu Buck? Seperti yang aku bicarakan tadi, God yang malang itu bukanlah Buck. Sekarang dengarkan, apa yang akan kita hadapi ini adalah Shinjo. Dialah betapa paniknya God mendengar itu. Dia sama sekali tak tahu nih apa yang kau bicarakan Boruto. Sementara itu sang Sumeaka Shinju tersebut yang seperti Buck itu menyerang mereka. Dia sendiri berhasil mendobrak Boruto nih hingga menempelkannya pada dinding tugu Otsutsuki tersebut. Bahkan yang menarik nakama, Shinju tersebut mengetahui hal langka seperti ini. Berani-beraninya kau datang ke sini seorang diri, Otsutsuki Boruto. Lalu diperlihatkan mata Boruto itu fokus tajam lalu merapatkan segel tangannya. Dalam beberapa saat Boruto itu kemudian meledakkan petirnya nih. Nah, ternyata dia sudah sejago ini kan dalam teknik petirnya itu. Ya, Sumeaka yang mirip seperti Buck itu tadi terkena efeknya, tetapi dia tetap bertahan nakama. Kemudian menyerang entah menggunakan ekor atau apa nih, tetapi itu hampir saja melahap Boruto. Nah, di sini kita melihat Boruto itu begitu mahir dalam perpindahan kilatnya. Dia kemudian berada lagi di samping God yang masih kesakitan itu. Kok di sini tuh sebenarnya masih terkena efek manipulasi dari Uzuiko Rasengan Boruto nih. Bahkan ia tergeletak lagi sambil memegangi dadanya di sana. Nah, karena situasinya ini mendesak, Boruto terpaksa melepaskan efek dari rotasi planetnya. Dia bahkan bilang seperti ini, bangun God, aku sudah menonaktifkan efek Uzuiko Rasengan. Bersiaplah untuk serangan musuh sekarang juga. Aku sekarang tak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Jika kau tak ingin mati, diam dan bantu aku sekarang. Karena ini bukanlah hanya Buck. Siapapun semua orang yang berubah menjadi pohon itu terlibat dalam situasi ini. Tiba-tiba seseorang dari atas mengejutkan Boruto dan God lalu bilang seperti itu tadi, itulah Cakra. God yang melihat itu sontak terheran-heran karena itu mirip sekali seperti orang yang dia hormati. Ya, mirip dengan Jigen teman-teman. Dia monster yang mirip Jigen itu kemudian berkata seperti ini, kehidupan di planet ini, kehidupan yang mati dan hidup di planet ini, itu semuanya karena Cakra. Dan pohon Shinju yang menghasilkan buah tersebut itu adalah naluri original dari kita semuanya. Tapi kau tampaknya kita sedikit merusak dan terbangun karena ulahmu, dan kita sudah terlahir dengan ego yang lebih besar. Nah, di sana Lakot itu masih tak percaya teman-teman dengan yang didengarkannya. Seseorang berjalan ke arahnya pula dan berkata, bagaimana God sayang? Apa kau berpikir kembali? Kau memanglah selalu seperti itu. Meskipun keinginanmu dan takdirmu itu menjadi badut untuk digunakan oleh seseorang, itu sungguh menggelikan. Nah, yang berbicara itu mirip sekali dengan Delta nih, tetapi dia itu sekilas pula juga mirip seperti Moegi Kazamatsuri teman-teman. Menurut situasi yang tak bagus itu, kata tersebut akhirnya kembali memberitahu Boruto sesuatu. Ini bukanlah sesuatu yang bagus Boruto. Cepat kembali. Kita harus memberikan informasi yang terjadi di sini sekarang juga. Tiba-tiba sebelum Boruto itu mencoba untuk kabur, seseorang mengalihkan pandangannya. Dia juga monster dari pohon dewa yang tadi seperti Buck, Jigen serta Delta. Monster ini sepertinya mirip seseorang yang dikenal Boruto pula nih. Ya, dia mirip gurunya Uchiha Sasuke teman-teman. Boruto benar-benar tak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Nah, setelah itu situasi darurat itu berpindah ke desa Konohane, tepatnya di markas Hokage. Shikamaru berteriak panik pada Kawaki seperti ini, dia tiba-tiba menghilang. Kau bilang dia juga sudah bisa menggunakan jutsu ruang waktu? Lalu Kawaki meresponnya, siapa tahu, aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan itu. Tetapi Boruto menghilang setelah Kot lari, itu sama seperti dia mengikutinya. Shikamaru di sini menyimpulkan, apakah mungkin tujuan Boruto datang ke desa daun tersembunyi ini tujuannya karena kota adalah targetnya? Nah, Kawaki lalu meresponnya, mungkin Boruto dan Kotsu terhubung dan dia sepertinya sedang berkomunikasi dengan seseorang pula. Jangan bilang seseorang ada di belakang Boruto untuk membantunya. Nah, insting Shikamaru yang tajam kemudian berbicara lagi teman-teman. Semua laporan tim sensor sekarang masih dalam tahap pemeriksaan. Jika seseorang benar-benar berada di belakang Boruto untuk membantunya, kita akan segera langsung tahu tentangnya Kawaki. Nah, di tengah perbincangan mereka itu, Sarada kemudian masuk dan mengacau di sana. Bagaimana bodohnya kalian itu? Segalanya ini lebih sederhana dari itu. Kot itu menyerang desa Konoha dan Boruto memaksanya untuk mundur. Dari percakapan mereka itu sangatlah jelas. Kau dapat mengkonfirmasinya sendiri melalui Eida. Kawaki kemudian berkata lagi,
Sarada, jangan salah paham di sini. Boruto itu adalah seorang Otsutsuki murni dan itu tidaklah terlalu penting apa tujuan dia sekarang pula. Jelas dia adalah musuh dan kita harus membunuhnya karena dia adalah Otsutsuki yang sangatlah mengerikan. Nah, tanpa pikir panjang, debat pun terjadi. Kau pun juga sama, Kawaki. Apa yang kau katakan itu? Ya, ini seharusnya sesuatu yang tidak perlu aku katakan. Kau benar, aku memanglah seseorang Otsutsuki, tetapi akulah yang akan membunuh mereka semuanya. Kau akan tahu kekuatan besarku ini hanya untuk melenyapkan mereka semuanya, Sarada. Jika tugasku ini sudah selesai, aku akan senang untuk menghilang pula. Tapi kau tak akan pernah bisa untuk memilih. Kau mengerti bukan, Sarada? Nah, di sana itu Sarada meresponnya. Jangan membuatku mengulanginya. Aku tak akan membiarkanmu untuk melakukan seperti yang kau inginkan dari sini. Sebagai seorang ninja yang tujuannya menjadi seorang Kage, takkan kubiarkan hal itu terjadi. Nah, momen yang sangat sengit itu akhirnya dilerai oleh Shikamaru. Guys, tenanglah kalian. Sebelum aku kecewa sebagai Hokage yang bertanggung jawab saat ini tentang pohon itu yang kerusakannya dari para monster Sumiyaka, apa itu semuanya mereka mencoba membuat semacam hutan? Sarada kemudian menjawabnya, aku tidak tahu pastinya, tapi itu setidaknya mereka orang-orang berubah menjadi pohon tersebut namun masihlah hidup. Di sana mungkin ada cara untuk menyelamatkan mereka semuanya. Dari cara dia berbicara itu sepertinya hanya kesanku terhadap hal tersebut. Kemungkinan yang terjadi Boruto ini tahu sesuatu tentang akar-akar pohon itu. Kesimpulan dari Shikamaru, dia bilang seperti ini. Alasan mengapa dia ini mengejar setelah kepergian Code karena itulah tujuannya kemari. Melihat hal itu, Sarada langsung berkata lagi, apapun tujuan Boruto itu pasti membuat dia dianggap sebagai musuh bagi Code itu sendiri. Untuk sekarang ancaman terhadap desa daun tersembunyi sebenarnya adalah Code. Kita seharusnya mendukung Boruto untuk membuat Code itu benar-benar sudah kalah. Nah, dari percakapan yang intens di antara mereka itu, tiba-tiba scene berganti ke tempat Boruto Code itu berada, teman-teman. Nah, lihatlah itu, keempat monster yang mirip seperti Bug, Delta, Jigen, dan juga Sasuke itu berdiri dengan mengesankan. Mereka itu hanya menatap Boruto dan juga Code sendiri nih. Sementara dari apa yang dilihat, Code itu mengatakan sesuatu. Sebuah pohon Shinju dengan ego berbeda dengan Code nih. Tatapan Boruto hanya fokus pada monster yang mirip seperti Sasuke itu tadi. Dia memegangi Kusanaginya untuk segera bersiap. Di sini sang kata itu sebenarnya mengatakan sesuatu pula nih. Woi, apa yang kau lakukan, Boruto? Kau akan gagal jika menyerang. Cepat lari dari situasi sulit ini. Monster Sasuke itu melihat Boruto dengan Rinnegan-nya, tetapi dia muncul melalui tanda cakaran Code sendiri dan bersiap untuk menebas Boruto, namun semua gagal karena Boruto dengan cepat menyadarinya. Tak hanya itu saja, monster Sasuke itu menggunakan Chidori loh, teman-teman. Gila kan bisa seperti itu? Mengetahui hal itu terjadi, tentu dong Boruto dengan cepat meresponnya. Dia mengimbanginya dengan Rasengan. Ya, Chidori versus Uzuiko Vortex. Serangan itu digagalkan oleh Boruto nih. Pertempuran mereka bahkan dilat oleh monster yang mirip dengan Jigen seperti sebuah ledakan bom dari atas. Nah, kita tahu bahwa pertempuran akan berjalan sangatlah alot karena dua di antaranya juga akan membantu. Monster Sasuke itu belumlah menyerah pula dan Boruto lebih berhati-hati lagi. Tanpa ia sadari, dari sisi butanya itu Boruto ini diserang monster yang mirip sekali dengan Bug dengan mulut monsternya tersebut. Sampai di sini Boruto menggunakan teknik berpedangnya, namun sayang ia malah terjegal karena monster tersebut mengunci katana Boruto. Entah ini saking kuatnya tarikan monster tersebut, batu-batu pijakan Boruto itu runtuh di buahnya. Sang katak itu tambah panik. Boruto, cepatlah Boruto, kita lari. Nah, monster seperti Eida itu dengan santainya melihat ke arahnya dengan Rinnegan tersebut dan dia mencoba melakukan sesuatu. Cukup sial bagi Boruto ini ya. Bahkan Code yang tadinya ditolong Boruto ini, dia benar-benar juga tak peduli. Tahu nggak, Boruto ini bahkan sempat minta tolong seperti ini. Code, cepat berikan tanganmu dan lepaskan aku dari sini. Code juga akan segera dibunuh. Dia sebenarnya tidak mempertimbangkan, teman-teman, tapi Code memanglah licik dan dia berkata, meskipun jika aku tidak melakukan apapun, mereka melakukannya itu sendiri dan mencoba untuk menjadi Shinju yang lengkap dengan memakanmu, Boruto. Ini adalah akhir dari sang mata biru. Bukanlah sesuatu yang buruk kan? Aku merasa salah satu di antara bebanku akan segera hilang dan aku tak memperdulikannya. Code sialan itu dia pergi perlahan dengan tanda cakarannya. Sementara Boruto berteriak-teriak, Code sialan kau. Ya tentu marah, udah dilepaskan dari efek Uzuiko malah mengecewakannya kan. Sang kata tersebut memanglah berperan cukup aktif nih untuk selalu mengingatkan Boruto nih. Cukup Boruto, segera lari dari mereka sekarang juga. Jika kau mati, semuanya akan sia-sia dari sini.
Kau paham? Nah, mendengarkan hal itu, Boruto memandangi Jigen yang terbang tersebut. Lalu dia yang kesal itu akhirnya menggunakan segel tangannya. Dan kita lihat nih, dia tiba-tiba benar-benar menghilang. Momen perpindahan Boruto disaksikan Sumiyaka, monster Uchiha Sasuke nih. Nah, sementara Sumiyaka Jigen berkata seperti ini, kau masihlah beruntung, Otsutsuki Boruto. Ego kita baru saja terbangun dan rasa penasaran serta kehausan untuk pengetahuan telah mengalir. Tetapi naluri kita telah terlampaui untuk segera memakanmu. Larilah kemana saja yang kau inginkan, di mana saja kau berada di dunia ini, kau tak akan bisa menghindar dari takdirmu sendiri. Bah, gila kan, jadi semengerikan ini. Sekarang dari pohon Dewa Shinju itu semuanya telah berevolusi, padahal belum dalam kekuatan fullnya loh ya. Baru pohon dewa kecil dan akibat ulah code semuanya menjadi lebih rumit lagi. Nasin sudah berpindah ke suatu tempat yang ternyata ada akar dari pohon ilahi pula. Dan itu ternyata Boruto sedang bersandar setelah menggunakan teknik terbang dewa petir barusan, teman-teman. Dia kemudian mencopot ikat ninjanya itu sambil terus dipandanginya, yaitu adalah ikat kepala milik gurunya Uchiha Sasuke. Beberapa saat setelah itu seseorang akhirnya muncul dari balik pohon tersebut dan menemui Boruto. Dia berkata nih, kau ingin menghancurkan planet ini secara instan ya? Jangan pernah paksakan dirimu seperti itu lagi, Boruto. Dia kemudian meresponnya, maaf Kashin Koji-san, aku tadi terburu-buru. Ya akhirnya teman-teman, Kashin Koji lah yang beneran melindungi Boruto dan menjaga Sasuke loh. Dia masih berbicara, aku tidak sedang berusaha menenangkanmu, tetapi kau harus tahu bahwa ini pun akan terjadi dengan kemungkinan sangatlah tinggi. Apa yang akan kita lakukan akan sangatlah sulit untuk dirubah, tetapi kita akan terus berjuang, Boruto. Nah, lalu Boruto menodongkan kepalanya ke atas sambil berkata seperti ini, maafkan aku masih membuatmu bertahan sedikit lebih lama lagi, Sasuke-san. Ah, sial nih, ternyata sedari tadi Boruto itu bersandar pada pohon yang menjerat Sasuke loh. Dan alasan Sasuke tak ada yang mengganggunya itu karena Kashin Koji menjaganya ketika Boruto itu menjalankan sebuah misi, teman-teman. Di sini tertuliskan seperti ini di bagian endingnya. Tiba-tiba ancaman baru itu telah muncul, perubahan besar, dan apa yang terjadi setelahnya akhirnya terungkap. Nah, kisah Boruto memang semilukan ini. Perubahan besar dan apa yang akan terjadi setelahnya akhirnya sudah terungkap. Kisah Boruto sememilukan ini sekarang ini, tetapi dia juga masih bersyukur nih ketika Sasuke gurunya tersegel, dia tak benar-benar sebatang kara. Kenapa? Ya karena Kashin Koji selalu menjaganya. So, gimana menurut kalian tentang semua hal tersebut? Nah, cukup segitu dulu ya kalau bahasan kita kali ini mengenai full jalan cerita yang lengkap Boruto to Blue Vortex chapter keempatnya, Awakening, kebangkitan dari orang-orang yang ditunggu selama ini, dan juga Kashin Koji sudah kembali. Namun situasinya buruk terjadi karena 4 monster itu akhirnya terbangun. Semuanya disebabkan karena kesalahan code itu tadi. Nah, jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.